Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadisya dengan NIM 230901502019. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa melalui Siskeudes dalam mengantisipasi silva demi mewujudkan good governance di Desa Tino, Kabupaten Jeneponto. Nah, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah utama dalam pengelolaan dana desa, baik secara nasional maupun di Desa Tino. Nah, pertama, fenomena nasional dalam pengelolaan dana desa, di mana dana desa terus mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun 2024, angkanya mencapai 71 triliun, di mana menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap pembangunan desa. Namun, peningkatan anggaran ini belum sejalan dengan kualitas pengelolaannya. Berbagai laporan BPKP dan KPK menunjukkan masih banyak desa mengalami ketidakterbukaan anggaran, laporan yang tidak sesuai dengan realisasi, hingga kasus korupsi dana desa. Selain itu, masih banyak desa yang memiliki sisa lebih penggunaan anggaran yang tinggi yang menandakan perencanaan tidak matang dan kemampuan aparatur yang masih terbatas. Nah, kedua terkait dengan pemerintah yang menghadirkan Siskodes sebagai solusi digital, di mana Siskodes ini dirancang untuk memastikan seluruh proses keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan tercatat secara otomatis dan terdokumentasi. Secara konsep, ini harusnya mampu memperbaiki transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta menekankan terjadinya silva dan penyimpangan. Namun, pemanfaatan Siskedes ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di desa itu dan kedisiplinan mereka dalam menginput data. Itulah sebabnya banyak desa yang sudah menggunakan Siskedes tetapi praktiknya masih tidak konsisten atau hanya sebagian fitur yang digunakan. Nah, selanjutnya terkait dengan kondisi nyata yang ada di Desa Tino, Kabupaten Jeneponto, di mana pada tahun 2023 Desa Tino ini menerima dana desa sebanyak 1,2 miliar. Meskipun sudah menggunakan Siskerdes, faktanya masih ditemukan beberapa masalah serius seperti keterlambatan realisasi pembangunan, perubahan anggaran pendapatan belanja desa di tengah tahun, dan munculnya sisa lebih penggunaan anggaran setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem belum sepenuhnya diikuti dengan optimal. Nah, nah dari sinilah gap penelitian ini muncul, di mana penelitian terdahulu banyak yang membahas transparansi, akuntabilitas, dan silva, tetapi masih dilakukan secara terpisah. Penelitian saya ini hadir untuk menggabungkan ketiga aspek tersebut sekaligus, dengan fokus pada Desa Tino sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana Siskedos ini benar-benar berperan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pengendalian silva, dan pada akhirnya good governance di tingkat desa. Nah, selanjutnya rumusan masalah akan saya jelaskan yang saya dapatkan dari latar belakang. Yang pertama, bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa melalui Siskeudes. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih munculnya silva meskipun ada Siskeudes. Dan yang ketiga itu, bagaimana kontribusi Siskeudes terhadap pencapaian good governance di Desa Tino Jeneponto. Nah, untuk menjawab perumusan masalah oleh dari itu em, saya menghadirkan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian saya itu adalah menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa melalui Siskeudes. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab munculnya silva dalam implementasi Siskeudes. Dan yang ketiga, mendeskripsikan peran Siskeudes dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Tino Jenep. Selanjutnya terkait dengan kajian pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka saya ini, yang pertama saya akan membahas tentang teori transparansi, di mana menurut Matana pada tahun 2022, transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat untuk memastikan pengawasan publik dan mencegah penyimpangan. Yang kedua, terkait dengan akuntabilitas, di mana Mariana pada tahun 2022 menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban aparatur desa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa secara jelas dan dapat diuji. Yang ketiga, terkait dengan Siskeudes, di mana menurut Kufliyatun pada tahun 2023 Siskeudes adalah aplikasi BPKP yang mencatat seluruh proses keuangan dengan secara otomatis. Dan yang keempat adalah keuangan desa dan good governance, di mana Permendagri 113 pada tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparansi, akuntabel, partisipatif, secara tertib, dan teranggar. Nah, terkait dengan kerangka konseptualnya, dapat kita lihat dari gambar ini bahwa penelitian ini memiliki
hubungan antara Siskeodes transparansi, akuntabilitas, Silva, dan good governance. Siskeodes ini digunakan sebagai sistem yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta pengelolaannya dalam dana desa. Nah, ketika transparansi dan akuntabilitas meningkat, maka Silva dapat ditekan sehingga tata kelola pemerintah desa menjadi lebih baik. Nah, terkait dengan metode penelitian, nah variabel dan desain penelitian yang saya gunakan, yang pertama variabel penelitian saya itu saya ambil dari beberapa elemen yang saling terkait. Yang pertama ada elemen Siskeudes, yang kedua transparansi, ketiga akuntabilitas, yang keempat Silva, dan yang terakhir good governance. Nah, desain penelitian yang saya gunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, di mana saya membandingkan penerapan Siskeudes dengan Permendagri pada tahun 2 pada Permendagri 20 pada tahun 2018 dan dipadukan dengan pedoman Siskeudes dari BPKP. Nah, subjek dan sumber data subjek atau informan saya itu yang pertama ada kepala desa, yang kedua ada sekretaris desa, bendahara atau operator Siskeudes, ketua BPD dan perwakilan masyarakat. Nah, yang kedua teknik pemilihan informan. Nah, teknik pemilihan informan saya itu menggunakan purposive sampling. Nah, yang ketiga terkait dengan sumber data, saya menggunakan dua sumber data. Yang pertama primer, saya ambil dari hasil wawancara dan observasi, dan sekunder saya ambil dari laporan anggaran APB Desa, laporan Silva, dokumen pertanggungjawaban serta pedoman Siskeudes BPKP. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu dua cara. Yang pertama secara wawancara dan terdokumentasi. Nah, wawancara yang saya gunakan ini secara semi terstruktur, di mana saya menggunakannya dengan cara pendalaman penerapan Siskeudes, transparansi, akuntabilitas, serta Silva. Dokumentasi yang saya gunakan di sini adalah mendokumentasikan semua laporan-laporan terkait dengan APB Desa, laporan Silva, struktur organisasi, output Siskeudes, arsip, dan foto kegiatan. Nah, terkait dengan analisis data, nah, menurut penelitian dari Sugiono pada tahun 2021, deskriptif kualitatif ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kita lakukan dulu reduksi data, yang kedua, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Nah, untuk menghitung indeks kesesuaian ini, kita mengambil dari penelitian Ari Kuntu pada tahun 2010, di mana kita menggunakan rumus IKK, di mana IKK merupakan indeks kesesuaian kasar sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, di mana IKK ini merupakan indeks kesesuaian kasar. N kecil merupakan jumlah kode jawaban yang sama, dan N besar merupakan banyaknya objek yang diamati. Kemudian hasil perhitungan IKK ini dilihat dalam bentuk persentase, lalu dihitung rata-ratanya untuk mengetahui besarnya persentase kesesuaian yang diperoleh dengan cara kesesuaian sama dengan IKK dikali 100%. Menghitung klasifikasinya, maka tingkat persentase yang saya gunakan itu 76 sampai 100% kualifikasinya dianggap sesuai, 57% sampai 75% dianggap cukup sesuai, 40 sampai 56% dianggap kurang sesuai, dan 0 sampai 30% dianggap tidak sesuai. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dalam pengucapan saya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas waktu yang telah Anda sempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.